Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yuk belajar bersama Cerdas Tangkas. Anak-anakku yang luar biasa, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama buku pendamping Cerdas Tangkas untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di buku Cerdas Tangkas ini merupakan buku pendamping untuk buku tema kalian ya. Nah, di sini kita akan belajar di semester 1 untuk kelas 1, 2, dan 3. Kita akan belajar mulai dari tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4. Untuk kelas 4, 5, dan 6, kita akan belajar dari tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, sampai tema 5. Nah, anak-anakku, di era pandemi ini, jangan lupa, mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Nah, anak-anakku, jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya, sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa, biar tambah semangat, kita salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Selanjutnya mari kita ikuti pembelajaran ini dan jangan di skip. Aku kelas 5 yang luar biasa. Pada pertemuan kali ini kita memasuki tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Pada subtema 1, organ gerak hewan, di pembelajaran yang ke-1. Organ gerak pada hewan. Makhluk hidup mempunyai ciri-ciri tertentu. Salah satu ciri makhluk hidup adalah dapat bergerak. Gerak ada gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif adalah gerak yang dilakukan oleh hampir seluruh tubuh. Sedangkan gerak pasif adalah gerak yang dilakukan oleh sebagian tubuh. Burung mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Ikan bisa berenang di air dengan bantuan ekor dan siripnya. Dan gajah bisa berjalan dengan menggunakan keempat kakinya. Kaki digunakan untuk melompat, berjalan, atau berlari. Hewan yang bergerak dengan kaki adalah arthropoda atau hewan beruas atau laba-laba dan kepiting. Amfibia atau katak, salamander dan sejenisnya. Reptilian atau hewan bersisik seperti kadal. Apes atau burung ketika di darat, dan mamalia atau hewan menyusui, sapi atau kuda. Kaki digerakkan dengan meregangkan atau kontraksi dan melemaskan atau relaksasi otot di kaki untuk mengangkat dan memindahkan kaki ke depan atau ke samping. Otot perut digunakan sebagai alat gerak oleh hewan darat tidak berkaki seperti ular dan siput atau gastropoda. Pada hewan-hewan ini, otot perutlah yang mengalami peregangan dan pelemasan untuk mendorong hewan darat ke depan. Hewan udara dapat bergerak dengan sayap. Pada burung, kepakan sayap ini digerakkan oleh otot terbang yang melekat pada tulang dada atau crista stemming. Alat gerak hewan air adalah sirip. Sirip digunakan oleh ikan dan mamalia laut atau cetacea seperti paus dan lumba-lumba. Susunan sirip berbeda-beda tergantung jenis hewan. Ikan yang bertulang rawan atau
konditius seperti hiu dan pari manta memiliki sirip yang terbuat dari tulang rawan, sementara ikan bertulang keras atau Actinopterygii seperti ikan tuna memiliki sirip dari perpanjangan duri. Mamalia laut atau cetacea memiliki sirip yang tidak bertulang. Gurita dan cumi-cumi tidak bergerak dengan sirip, tetapi propulsi atau semprotan air. Mereka menyedot air ke dalam kantung otot di rongga mantel yang mengelilingi tubuh mereka dan dengan cepat mengeluarkannya. Semprotan air ini mendorong maju ke depan. Di kegiatan 1, silakan kalian mengamati hewan di lingkungan sekitarmu, kemudian isilah tabel berikut sebagai hasil pengamatan. Di sini nama hewan, alat gerak, fungsinya. Sebagai contoh kadal, alat geraknya kaki, fungsinya untuk berjalan. Sistem gerak hewan dan manusia. Sistem gerak adalah sistem tubuh yang terdiri dari otot, sendi, dan tulang yang menggabung menjadi sebuah rangka dan berfungsi untuk memberi bentuk pada tubuh serta memudahkan dalam bergerak dan beraktivitas. Komponen sistem gerak pada manusia meliputi rangka, otot, dan sendi. Organ gerak pada manusia dan hewan mempunyai kesamaan karena tersusun atas alat-alat gerak dalam tubuh. Secara umum, alat gerak terbagi atas alat gerak aktif atau yang berupa otot dan alat gerak pasif atau yang berupa tulang. Otot disebut alat gerak aktif karena mampu memanjang atau relaksasi dan memendek atau kontraksi, dan bahkan bisa kembali ke bentuk semula. Dalam otot terdapat senyawa kimia yaitu protein aktin dan miosin yang bisa bergabung membentuk aktomiosin atau otot bergerak. Karena otot menempel pada tulang, maka tulang dapat ikut bergerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan otot. Tulang mempunyai peranan besar dalam sistem gerak karena tulang berfungsi juga untuk menopang berdirinya tubuh. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Ide pokok disebut juga gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama yang mempunyai ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, bisa di tengah paragraf, dan di akhir paragraf. Kalimat utama dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain yang disebut kalimat penjelas. Nama lain dari kalimat utama adalah kalimat topik. Kalimat penjelas disebut juga kalimat pengembang, yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Contoh kalimat utama, otot disebut alat gerak aktif karena mampu relaksasi dan kontraksi, sedangkan ide pokoknya otot disebut alat gerak aktif. Kalimat pengembangnya adalah otot juga bisa kembali ke bentuk ukuran semula. Di kegiatan 2, silakan kalian membaca teks sistem gerak manusia dan hewan tadi ya, lalu tuliskan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, di sini ada ide pokok. Otak menjadi bagian terpenting dalam aktivitas tubuh. Manusia dan hewan dapat melakukan gerak aktif dan pasif. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Untuk mengasah kemampuan kalian, yuk kita berlatih mengerjakan soal-soal berikut. Muatan pelajaran IPA,
Seekor ular dapat bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain dengan menggunakan A. kulit, B. sisik, C. otot perut, D. perut. Jawabannya adalah otot perut. Nomor 2, kaki hewan digunakan untuk melompat, berjalan, atau berlari. Jenis hewan yang menggunakan kakinya untuk bergerak adalah A. kelinci dan burung, B. katak dan ular, C. ayam dan siput, D. kepiting dan laba-laba. Jawabannya adalah kepiting dan laba-laba. Nomor 3, makhluk hidup memiliki ciri dapat bergerak. Hal ini berarti makhluk hidup memiliki ciri dapat bergerak. Hal ini berarti manusia dan hewan. Nomor 4, jenis hewan seperti gurita dan cumi-cumi tidak bergerak dengan sirip, tetapi dengan menggunakan apa tadi? Iya, menggunakan semprotan air ya tadi. Nomor 5, ikan bertulang rawan seperti hiu dan parimanta memiliki sirip yang terbuat dari tulang rawan. Sebutkan 5 contoh hewan yang beserta alat geraknya. Misalnya kelinci, alat geraknya kaki, burung, alat geraknya sayap, ikan, alat geraknya sirip dan ekor, kepiting, kaki sudah ya tadi, ular, alat geraknya otot perut. Nomor 7, burung terbang karena memanfaatkan reaksi dari udara ketika mengepakkan sayapnya. Apakah fungsi hal tersebut? Nah, kepakan sayap ini digerakkan oleh otot terbang yang melekat pada tulang dada ya. Karena kepakan sayap digerakkan oleh otot terbang yang melekat pada tulang dada. Nomor 8, bagaimana cara hewan darat mamalia menggunakan kakinya untuk bergerak? Kaki digerakkan dengan meregangkan dan melemaskan otot di kaki untuk mengangkat dan memindahkan kaki ke depan atau ke samping. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Perhatikan bacaan berikut. Setiap saat makhluk hidup melakukan gerakan dalam aktivitas hidupnya. Gerakan tersebut dilakukan dengan menggunakan otot tubuhnya. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Setiap saat makhluk hidup melakukan gerakan. B. Makhluk hidup melakukan gerakan dalam aktivitas hidupnya. C. Gerakan tersebut dilakukan dengan menggunakan organ tubuhnya. D. Gerakan dilakukan dengan organ tubuhnya. Jawabannya adalah B. Makhluk hidup melakukan gerakan dalam aktivitas hidupnya. Keluarga Pak Haryo memiliki hewan piaraan 2 ekor kelinci. Anak-anak, jika kalian menemukan soal yang ada bacaannya, maka kalian harus membaca bacaan tersebut berulang-ulang sampai kalian mengerti isi dari bacaan dan bisa menjawab soal terkait dengan bacaan tersebut. Dari bacaan nomor 2, kalimat utama paragraf tersebut adalah jawabannya adalah keluarga Pak Haryo memiliki hewan piaraan 2 ekor kelinci. Nomor 3, kelinci milik keluarga Pak Haryo mempunyai bulu yang tebal, halus, berwarna putih, bersih, dan mata yang coklat kemerahan. Tanda baca yang tepat untuk kalimat tersebut adalah tanda dikasih koma ya. Dikasih koma. Bulu yang tebal, koma halus, dikasih koma-koma ya. Dalam nomor 4, dalam satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat namun juga memiliki satu ide pokok. Nomor 5, beberapa kalimat yang berfungsi memperjelas ide pokok disebut kalimat penjelas. Nomor 6, berbagai jenis ikan yang hidup di laut menggunakan sirip dan ekornya untuk bergerak. Tulislah kalimat pengembang dari kalimat utama tersebut. Nah, misalnya ikan-ikan tersebut bisa bergerak ke sana kemari untuk mencari makan dan lain-lain ya, bisa kalian kembangkan sendiri. Nomor 7, setiap paragraf dalam suatu bacaan memiliki kalimat utama. Jelaskan letak kalimat utama yang terdapat pada tiap paragraf. Bisa di akhir paragraf, bisa di awal paragraf, serta di awal ataupun di akhir paragraf. Nomor 8, ide pokok, hewan-hewan terbang di udara dengan cara yang unik.
Teruslah sebuah paragraf sederhana berdasarkan ide pokok tersebut. Bebas ya, misalnya hewan-hewan terbang di udara dengan cara yang unik, sayapnya direntangkan dan mulai melayang di udara. Ada saatnya ketika melayang, burung mengambil udara dan disimpan di pundi-pundi udara dan seterusnya. Bisa kalian kembangkan sendiri. Itulah tadi anak-anak pembahasan pembelajaran 1 yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.